serta merupakan kepada kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan yang baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan, yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Teman-teman yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk tidak sekedar mendengar, tetapi juga merenung. Karena apa yang akan kita bahas bukan hanya teori, tetapi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangin sejenak, jika suatu hari udara yang kita hirup tidak lagi bersih, jika air yang kita minum tidak lagi layak, jika lingkungan kita penuh dengan kerusakan, apakah kita masih bisa hidup dengan nyaman? Dan jika semua itu terjadi, siapa yang harus disalahkan? Teman-teman sekalian, Allah telah memberikan jawaban atas semua itu dalam firman-Nya, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman yang saya banggakan, ayat ini seakan-akan berbicara langsung kepada kita. Allah tidak hanya memberi perintah, tetapi juga mengingatkan bahwa bumi ini sudah dalam keadaan baik. Karena setelah Allah memperbaikinya, menunjukkan bahwa pada dasarnya semua sudah diciptakan dalam keadaan seimbang. Dalam penjelasan Ibnu Katsir, kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya kerusakan fisik, tetapi juga mencakup kemaksiatan dan kezaliman. Artinya, ketika manusia meninggalkan aturan Allah, maka kerusakan akan muncul di berbagai aspek kehidupan. Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Al-Tabari, bahwa larangan dalam ayat ini bersifat umum, mencakup semua bentuk kerusakan baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun lingkungan. Teman-teman sekalian, mari kita lihat lebih dalam. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kerusakan? Kerusakan tidak hanya berarti banjir, polusi, atau hutan gundul. Kerusakan juga terjadi ketika manusia kehilangan nilai-nilai kebaikan. Ketika kejujuran mulai hilang, ketika keadilan tidak lagi ditegakkan, ketika manusia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Kerusakan bisa terjadi di lingkungan, di masyarakat, bahkan di dalam hati kita sendiri. Dan yang lebih berbahaya adalah ketika kita tidak lagi menyadari bahwa itu adalah kerusakan. Teman-teman yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering berpikir bahwa perbuatan kecil tidak memiliki dampak besar. Membuang sampah sembarangan, berkata bohong, atau bersikap acuh terhadap orang lain. Namun, tanpa kita sadari, semua itu adalah awal dari kerusakan yang lebih besar. Bayangkan
Jika satu orang membuang sampah sembarangan, mungkin tidak terlihat dampaknya. Tetapi jika 1.000 orang melakukan hal yang sama, maka akan terjadi bencana. Inilah yang ingin diingatkan oleh Allah dalam ayat ini. Teman-teman sekalian, ayat ini juga memiliki pesan spiritual yang sangat dalam. Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan rasa takut dan harap. Ini bukan hanya tentang doa, tetapi tentang bagaimana kita memandang hidup. Dalam hal ini, Al-Ghazali menjelaskan bahwa keseimbangan antara takut dan harap adalah kunci dalam kehidupan spiritual seorang muslim. Tanpa keseimbangan ini, seorang bisa jatuh pada keputusan atau justru menjadi lalai. Teman-teman yang saya banggakan, para ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini tidak diturunkan karena satu peristiwa tertentu, melainkan sebagai peringatan umum bagi seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pesan dalam ayat ini bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Seorang pemafsir kontemporer Indonesia yaitu Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kerusakan dalam ayat ini sangat relevan dengan kondisi modern, termasuk krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan krisis moral yang kita hadapi saat ini. Artinya, Al-Quran tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang realitas kehidupan kita sekarang. Teman-teman yang saya hormati, jika kita ingin memahami lebih dalam tentang kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini, kita juga bisa belajar dari kisah umat terdahulu yang diceritakan dalam surah Al-A'raf. Allah menceritakan bagaimana umat-umat sebelum kita mengalami kehancuran karena melakukan kerusakan di bumi. Misalnya, kaum Nabi Nuh yang menolak kebenaran dan hidup dalam kesesatan, kaum Ad yang sombong dan menyalahgunakan kekuatan, serta kaum Tsamud yang merusak dan tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kerusakan yang mereka lakukan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan akidah dan moral. Mereka menolak kebenaran, berlaku zalim, dan tidak mau berubah. Akibatnya, mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kerusakan yang terus dibiarkan tanpa perbaikan akan membawa akibat yang besar, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi suatu kaum atau bangsa. Teman-teman sekalian, dalam konteks kehidupan sekarang, bentuk kerusakan itu mungkin tidak sama persis seperti zaman dahulu, tetapi hakikatnya tetap sama. Ketika manusia mulai jauh dari nilai-nilai kebenaran, maka kerusakan akan muncul dalam bentuk yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Quraisy Shihab, kerusakan di era modern bisa berupa eksploitasi alam secara berlebihan, kesenjangan sosial, serta hilangnya rasa tanggung jawab terhadap sesama. Ini adalah bentuk kerusakan baru yang sebenarnya memiliki akar yang sama dengan kerusakan di masa lalu. Selain itu, ulama klasik seperti Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa setiap bentuk kemaksiatan kecil apapun dapat menjadi awal dari kerusakan yang lebih besar. Jika tidak segera diperbaiki, teman-teman yang saya katakan, inilah pentingnya peran kita sebagai generasi muda. Kita bukan hanya pewaris dulu, tetapi juga penjaga masa depan. Jika kita tidak peduli sekarang, maka kita akan mewariskan kerusakan pada generasi berikutnya. Maka dari itu, dakwah tidak cukup hanya disampaikan dengan kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dakwah harus terlihat dalam sikap kita, dalam kebiasaan kita, dan
Teman-teman sekalian, jika kita renungkan, sebenarnya kita semua memiliki peran. Tidak ada yang terlalu kecil untuk berbuat baik, dan tidak ada yang terlalu besar untuk berbuat salah. Oleh karena itu, kita harus mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, seperti menjaga kebersihan, menghargai orang lain, dan bersikap jujur. Menggunakan sumber daya dengan bijak, karena perubahan tidak akan terjadi jika kita hanya menunggu orang lain. Teman-teman yang saya hormati, di hari raya ini Allah memberikan harapan yang luar biasa. Allah mengatakan bahwa rahmat-Nya sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan kata dekat, ini berarti rahmat Allah itu tidak jauh, tidak sulit, dan tidak mustahil. Selama ini kita mau berusaha menjadi lebih baik, maka rahmat Allah selalu terbuka untuk kita. Sebagai penutup, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita ingin menjadi bagian dari kerusakan atau menjadi bagian dari kebaikan? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berbuat baik dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.